Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days. Selamat datang dalam permenungan kita di hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya karena suatu hari yang dinanti-nantikan, suatu hari yang diharap-harapkan, suatu hari yang didoa-doakan, suatu hari yang diinginkan, suatu hari yang kita inginkan dalam hidup kita untuk mendengarkan satu kabar baik, satu kabar yang membawa sukacita kepada kita, yang membawa ketenangan dan kedamaian buat kita. Satu kabar yang bisa membuat kita tidur dengan nyenyak, karena kita tahu semuanya pada akhirnya toh akan baik-baik. Satu kabar yang membuat kita lega, sehingga kita boleh bilang akhirnya terjadi. Satu kabar yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel pada zaman itu, akan kedatangan seorang Al-Masih. Satu kabar yang didoa-doakan bahwa Al-Masih yang akan datang itu akan menjadi seorang raja yang lebih besar daripada Daud, dan dia akan berasal dari keturunan Daud. Karena itu menjadi satu kabar sukacita, dan itu tidak diwartakan di istana, dan itu tidak diwartakan di daerah, di panggung-panggung kegembiraan. Itu tidak diwartakan di istana yang gemerlap. Itu tidak diwartakan di tak-tak kekuasaan, tapi justru diwartakan di sebuah rumah kecil, di sebuah kota kecil, sebuah kota yang bahkan tidak dianggap oleh orang Israel, sebuah kota yang bahkan tidak masuk mungkin dalam peta dan pemikiran mereka. Suatu kota di mana mereka tidak akan pandang sebelah mata. Yang mereka pandang dengan sebelah mata ke kota Nazaret. Dan lagi-lagi kepada seorang perawan yang bernama Maria, yang sedang bertunangan dengan Yusuf, turunan Daud. Kepada Maria itulah kabar sukacita disampaikan, bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu hendaknya dia beri nama Yesus. Dan dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Satu kabar yang membuat Maria terombang-ambing antara percaya atau tidak, membuat Maria bertanya-tanya dalam kedalaman dirinya, kok saya yang dipilih? Siapakah saya? Tapi justru dalam situasi itu, malaikat berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, bahwa anak yang dikandungnya itu adalah buah dari kepenuhan kehadiran Tuhan sendiri, bahwa anaknya itu adalah Allah sendiri yang mau hadir dalam diri seorang manusia. Itu yang membuat Maria tidak mengerti. Karena itu dikatakan Maria menyimpan semuanya dalam hati. Maria membiarkan proses Tuhan terjadi dalam dirinya. Meskipun banyak keraguan, mungkin juga disertai dengan banyak ketakutan, kebingungan, tetapi dia selalu percaya pada Tuhan. Dan itulah yang membuat Maria tetap bertahan. Itulah yang membuat Maria tetap kuat. Itulah yang membuat Maria tidak pernah menyerah. Pun ketika dia menghadapi tantangan, pun ketika dia menghadapi salib, pun ketika dia diperhadapkan antara menjadi orang jahat atau tetap menjadi baik, pun ketika dia didorong ke tembok,
Di saat dia mengangkat tangan menyerah, di saat itulah dia menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Aku cuma hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima misi perutusan itu dalam kerangka rencana Tuhan. Dia melihat semua yang terjadi dalam hidupnya sebagai bagian dari proses Tuhan untuk dirinya supaya boleh menjadi ibu. Dari menjadi ibu untuk putranya semata, kemudian menjadi ibu buat anak-anak gereja, buat anak-anak semesta. Satu perjalanan yang panjang, satu proses yang menyakitkan, yang menuntut dari dia ketenangan, tetapi lebih lagi iman, kepercayaannya kepada Bapa di surga. Makanya kabar baik yang kita rayakan hari ini bukan sekedar kabar baik untuk Maria. Karena kabar baik itu tidak hanya dinyatakan kepada Maria, tetapi kepada kita semua, umat manusia yang berkehendak baik. Bahwa Allah memilih kita semua, dan pilihan Allah kepada kita itu tidak tergantung pada posisi, pada pengaruh, pada apapun juga. Pilihan Allah itu semata-mata karena Allah mengasihi kita. Dan karena Allah mengasihi kita, Dia memilih kita. Tetapi juga Dia mengingatkan kepada kita bahwa pilihan kasih Allah kepada kita tidak akan otomatis membuat kita terbebas dari beban salib, dari kematian, dari penderitaan. Tapi justru karena pilihan Allah telah memilih kita, kita harusnya lebih siap untuk menerima tantangan rahmat Allah, di mana semakin banyak rahmat dan berkat, di situ selalu ada banyak air mata. Di mana semakin banyak anugerah Allah, di situ akan semakin banyak dituntut pengorbanan. Dua sisi yang tidak bisa kita tolak, dua sisi yang menyatu. Yang satu menjadi anugerah, yang satu menjadi konsekuen. Ketika kita menerima kutuk sebagai anugerah, sebagai rahmat, sebagai ujian kepada kita, lalu berkat akan menjadi konsekuensi dari ketahanan kita. Demikian pun sebaliknya. Ketika kita menerima banyak berkat, keterpilihan, kita juga harus siap untuk disalibkan. Kita harus siap untuk dikorbankan. Kita harus siap mati. Tapi justru disitulah ketika kita menjalankan semuanya dalam kesetiaan, rahmat Allah akan semakin nyata. Marilah kita di hari ini membuka hati kita untuk menerima kabar baik. Dan kalau Anda sudah menerima kabar baik, jadikan dirimu sebagai kabar baik. Jadikan senyumanmu, jadikan hidupmu, jadikan seluruh dirimu sebagai kabar baik, tanda kehadiran Tuhan sendiri dalam diri sesama dan alam semesta. My Jesus, Semoga Allah yang Maha Murah memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. like you, all of my